Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Putri Utami. Saya dari kelas B3 Manajemen Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan memberikan materi atau menyampaikan sedikit materi tentang etika kepemimpinan syariah. Etika kepemimpinan syariah itu ada dua. Yang pertama sikap etis terhadap Tuhan, dan yang kedua sikap etis terhadap sesama. Sikap etis terhadap sesama dibagi lagi menjadi tiga. Ada pribadi, ada pergaulan sesama, sama ada aktivitas berkarya. Sikap etis terhadap Tuhan itu contohnya ada tiga, ada iman, Islam, sama takwa. Iman itu artinya sikap batin yang teguh dan kokoh, percaya akan adanya Tuhan serta menaruh kepercayaan dan mengandalkan diri kepadanya. Kalau misalkan kita punya iman, otomatis kita bisa menerima keberadaan diri sendiri dan orang lain. Islam itu artinya, yang kedua itu Islam. Islam artinya nama agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW sebagai wahyu yang terakhir. Konsep Islam itu artinya dari kata aslama, yaitu berarti sikap batin atau tunduk, pasrah, atau penyerahan diri kepada Allah. Yang ketiga ada takwa. Takwa itu artinya takut kepada Allah, melindungi dari kehancuran, menjaga kualitas amal, dan waspada terhadap bahaya atau serangan. Yang kedua tadi ada sikap etis. Yang kedua tadi ada sikap etis terhadap sesama. Ada yang berhubungan dengan sifat pribadi, contohnya sidik, amanah, sama fatonah. Sidik itu artinya moralitas yang mendorong seseorang bersikap dan berperilaku yang teguh sesuai dengan kebenaran keyakinannya dan membenarkan keyakinan orang lain yang diyakini sebagai orang-orang yang benar. Yang kedua ada amanah. Amanah itu artinya hakikat kehidupan adalah menjaga amanah, dan yang tidak mampu menjaga amanah adalah hakikatnya bukan manusia. Jadi kalau misalkan contohnya ada orang nitipin duit ke kita 50.000 buat dikasih ke orang lain, terus kita nggak ngasih, berarti kita disebut nggak amanah. Atau misalkan kita punya janji untuk berhutang dan tidak membayar tepat waktu, berarti itu tidak amanah, apalagi kalau tidak membayar. Yang ketiga ada fatonah. Fatonah itu artinya nggak hanya kecerdasan intelektual, tetapi juga diliputi kecerdasan emosional sama kecerdasan spiritual. Jadi seimbang. Terus selanjutnya ada etika yang berhubungan dengan pergaulan sesama. Yang pertama ada silaturahim. Silaturahim itu menumbuhkan rasa toleransi dan cinta kasih. Jadi nggak boleh memutus tali silaturahmi. Makanya Allah juga nggak suka sama orang yang memutus tali silaturahmi, karena itu nggak baik. Bisa menimbulkan perselisihan, kebencian, dan permusuhan antar sesama. Yang kedua ada ukhuwah. Ukhuwah itu artinya tindakan positif yang merupakan keharusan untuk saling mengenal, saling menghargai, dan saling menghormati. Yang ketiga adalah musawah. Musawah itu artinya pandangan bahwa manusia itu sama dan sederajat dalam harkat dan martabatnya tanpa memandang jenis kebangsaannya atau sukunya. Jadi manusia di mata Allah itu sama, mau yang kaya, mau yang miskin, mau yang pintar, mau yang bodoh, kita semuanya sama di mata Allah. Makanya kita nggak boleh yang namanya iri sama orang lain. Terus ada yang ketiga terakhir, etika berhubungan dengan aktivitas berkarya. Contohnya ada tablik. Tablik itu artinya anti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi kalau misalkan ada orang yang korupsi, itu berarti dia belum bisa dikatakan beretika dengan aktivitas berkarya. Yang kedua ruh al-jihad. Ruh al-jihad itu artinya berjuang di jalan Allah, dilakukan kapan saja dan oleh siapa saja. Contohnya dokter yang berjuang menyembuhkan pasiennya, manajer perusahaan berjuang untuk kesejahteraan karyawannya, kepala negara berjuang untuk kesejahteraan rakyatnya. Itu namanya ruh al-jihad. Yang ketiga ada kerja sebagai ibadah.
artinya adalah mempersembahkan seluruh kehidupan karyanya hanya kepada Tuhan. Jadi fokus tujuannya itu akhirat, bukan dunia. Sebelum videonya saya tutup, jadi intinya apapun pasti ada etikanya. Maka dari itu kita sebagai muslimah yang baik harus punya etika, baik etika terhadap Tuhan, etika ke diri kita sendiri, etika terhadap sesama, dan etika aktivitas berkarya. Segitu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.